Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memasuki hari yang 25. Oh, 16. Si fokus ya. Masih 16 ya. Masih setengah perjalanan. Ya, alhamdulillah. Akhirnya masih setengah perjalanan. Setengahnya mari kita perjuangkan secara maksimal, secara optimal ya. Salam dan salam dan lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Ada satu nasihat wasiat Nabi ketika beliau baru hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, suatu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi baru nyampe ke Madinah. Diceritakan dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi. Jadi sebelum masuk Islam ini tokoh Yahudi. Beliau menanti-nanti juga. Nabi baru nyampe dikerumunin orang. Ya, dikerumunin orang. Abdullah bin Salam juga nyari-nyari beliau. Abdullah bin Salam ini karena baru pertama melihat wajah Nabi, beliau melihat wajah Nabi, kata beliau tidak ada nampak-nampak orang-orang yang tidak ada di wajahnya tampak seorang pendusta, ya, karena beliau kan dituduh pendusta, penyihir. Dan Abdullah bin Salam melihat dari wajah Nabi tidak nampak dia seorang pendusta. Jadi dari wajahnya kelihatan ya, orangnya suka bohong gitu ya. Kemudian saya mendengar Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan. Ya. Wasilul arham, dan jalinlah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia banyak yang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Nah, ini 4 wasiat Nabi. Baru nyampe Madinah, Nabi ngasih wasiat kepada para sahabat. Ya, wasiat ini adalah amalan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama apa? Afsus salam. Sebarkan salam. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita budayakan salam. Ya, di keluarga kita, di masyarakat kita, di tetangga, dimanapun kita berada, budayakan salam. Ya, budayakan salam ketika ingin masuk rumah, ketika bertemu dengan saudara kita, ucapkan salam. Karena kata Nabi, salam itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang, menumbuhkan rasa kasih sayang. Makanya Ibnu Umar itu, Abdullah bin Umar dalam sebuah riwayat, beliau sengaja ke pasar bukan untuk belanja, ya, tapi apa? Dia berharap banyak ketemu orang, kemudian banyak mengucapkan salam. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Maka kita budayakan
kita biasakan dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara ketika bertemu ucapkan salam di kantor, di sekolah, budayakan ini. Ya, ucapan salam. Jangan ragu. Jangan ragu atau jangan diganti dengan ucapan yang lain. Salam dulu barulah ungkapin ucapan yang lain. Karena salam itu doa. Oh, doanya luar biasa lagi. Ya kan? Ketika kita salam kan apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum, keselamatan buat kalian. Terus minta apa lagi? Warahmatullah, dan rahmat Allah. Wabarakatuh, dan juga keberkahan. Jadi 3. Kita mendoakan saudara kita 3 hal. Wah, dan ini luar biasa kalau kita miliki. Ya, kita minta keselamatan, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Terus yang ketiga, minta keberkahan. Masya Allah. Jadi kalau salam itu keluar dalam hati kita, ikhlas, kita ikhlas tulus mendoakan saudara kita, masya Allah itu. Bagaimana tidak menumbuhkan rasa kasih sayang? Kalau makna salam itu luar biasa. Ya, kita menumbuhkan, maka salam itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Karena kandungannya luar biasa, apalagi tulus. Insya Allah kalau keluar salam itu dari hati yang mendalam, hati yang dalam, maka akan masuk juga ke dalam hati. Maka budayakan salam. Karena ini adalah sunnah Nabi. Budayakan. Ya, ketemu saudara-saudara kita. Jangan-jangan emang hati kita ini kurang tumbuh kasih sayang dengan saudara kita karena kita tidak membiasakan salam ini. Ya. Jadi itu yang pertama ya, ucapkan salam. Siap ya? Kita sebarkan salam menjadi rahmat buat lingkungan kita, menebarkan kasih sayang, ya, menebarkan senyuman, ya. Biasanya kan kalau keluar dari hati dimulai dari senyum, ya kan? Itu yang pertama. Afsus salam, sebarkan salam. Yang naik kendaraan nggak apa-apa, ucapkan salam dulu. Dan orang yang paling utama itu yang pertama kali ucapin salam, ya, itu orang yang paling utama. Jadi kita berlomba mengucapkan salam duluan ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kata baginda Rasul, wa'at ta'am, kasih makan, ya, berilah makan, berbagi dengan saudara kita, saling membantu, saling menolong, ya, saling bantu, saling menolong. Ya, kemarin saya pernah mengucapkan bahwa berbagi, berinfak, bersedekah itu karakter orang yang beriman. Ya, karakter sifat orang yang beriman, bukan karakter orang yang kaya, bukan. Berinfak, bersedekah itu karakter orang yang beriman, bukan karakter orang yang kaya. Orang yang kaya belum tentu kok bergerak hatinya untuk bersedekah, berbagi, berinfak. Makanya dalam surat Ali Imran dikatakan salah satu ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Mereka yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Jadi kalau untuk berinfak, berbagi, bersedekah, nggak nunggu jadi orang kaya. Apapun yang bisa kita berikan. Makanya Nabi pernah mengarahkan kepada kita, ittaqunna bisikin tamroh. Takutlah kepada neraka walaupun dengan sebiji kurma, secuil kurma. Kecil memang, tapi masya Allah itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Potensinya luar biasa. Makanya nggak nunggu jadi orang kaya untuk berinfak, bersedekah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah dengan apa yang kita punya, dengan sesanggup kita, sekuat kita, semampu kita. Ya, bisa jadi, ya,
walaupun sedikit tapi berbuah pahala besar karena keikhlasan. Kita ngasih sedikit, secuil, nggak banyak, tapi berbuah pahala besar. Karena apa? Karena ikhlas. Dalam surat Al-Insan dikatakan ya, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Yut'imuna at'am, kami memberi makan, ya. Mereka memberi makan ala hubbihi, atas apa-apa yang dia miliki, yang dia cintai. Untuk siapa? Miskinan, orang-orang miskin, yatiman, orang-orang yatim, wa asira, dan juga para tawanan. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah. Mereka memberikan makan dalam rangka liwajhillah, mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Ya, mengharapkan wajah Allah. Masya Allah. Ikhlas mencari ridho Allah. Nah, kalau kita ikhlas ridho, ya tadi, ya, amalannya sedikit, infaknya sedikit, berbaginya sekedarnya, tapi bisa berbuah pahala yang sangat besar. Karena apa? Karena keikhlasan. Sebaliknya, itu amal besar banget, hebat banget, luar biasa, tapi bisa jadi tidak berbuah pahala. Karena apa? Tidak ikhlas. Itulah keikhlasan, niat di dalam hati kita, sangat pengaruhnya luar biasa. Makanya di sini liwajhillah, diluruskan, kita memberikan makan liwajhillah, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari yang kita beri itu jaza, balasan, ya, wa syukura, dan ucapan terima kasih dari orang yang kita kasih. Orang yang kita kasih, yang kita bagi, mau berbalas budi, mau mengucapkan terima kasih, bukan urusan kita. Karena pada hakikatnya ketika kita berinfak, bersedekah, kita sedang bertransaksi dengan Allah, bukan dengan orang yang kita kasih, bukan dengan orang yang kita beri. Kita bertransaksi dengan Allah. Ketika kita bertransaksi dengan Allah, maka yakinilah bahwa bertransaksi dengan Allah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang pasti untung. Untungnya besar. Dalam Al-Baqarah ayat 261 itu, ya, orang yang bersedekah, berinfak, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang mereka yang berinfak di jalan Allah itu kamasali habbatin, seperti satu biji yang ditanam. Yang ditanam satu biji. Ya. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari satu biji yang ditanam, plok ditanam. Dari satu biji yang ditanam keluar 7 tangkai. Tuh, 7 tangkai. Satu yang ditanam keluarnya 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100. Itu perumpamaan orang yang berinfak yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Satu biji yang ditanam keluar 7 tangkai, satu tangkainya keluar 100 biji. Jadi total 700 biji. Yang ditanam satu, tapi berbuah 700. Itulah infak. Allah akan kasih ganjaran 700 kali lipat. Mana ada transaksi investasi yang menjanjikan pahala yang besar begini? Nggak ada. Ya. 1 kali lipat, 2 kali lipat paling udah hebat. Ini 700 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan. Wah, berlipat-lipat lagi tuh. Makanya ya, jangan bakhil. Ini udah sholawat bakhil, ya kan, apalagi yang bakhil, salamnya bakhil, ya kan, infak juga bakhil. Waduh, baca Quran juga bakhil, ya. Infak juga bakhil, ya. Itu ya. Wa'at imut'am. Yang ketiga, wasilul arham, jalin silaturahmi, ya, jalin silaturahim.
kita rumah dekat tapi kok jarang silaturahimnya, ketemunya di jalan, ya kan? Nggak apa-apa lah, dapat salam, ya. Ya, tapi nggak ada salahnya. Kita di komunitas Bumi Anggrek Blok T ini, ya kita saling silaturahim lah. Dengan silaturahim kita tahu keadaan saudara kita, ya. Susahnya barangkali kita nggak tahu, saudara kita lagi kesusahan, ya kan? Lagi nggak punya apa-apa. Kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya karena kita nggak silaturahim. Ya, ini teguran juga buat saya yang jarang silaturahim. Saatnya lah. Yuk, jangan pas lebaran doang silaturahim ya. Dilanjutin. Juga lebaran ketemunya di jalan, kumpul di jalan, nggak di rumah. Silaturahim ke rumah. Ya nggak cuma dengan saudara-saudara kita, dengan kaum kerabat kita, ya kaum kerabat, saudara-saudara. Ya jangan lupa tetangga karena saudara terdekat kita nih. Ya. Kita minta tolong ke siapa? Hari-hari kita tetangga. Minta bantuan ke siapa? Tetangga. Banjir ngungsinya kemana? Tetangga, tahu masjid. Nah masjid, kalau masjid kan rumah kita bersama, ya kan? Tetangga. Ya jangan datangnya pas ada butuh aja ya. Kalau lagi butuh, wah. Kita punya saudara nih, tetangga, saudara. Kalau lagi butuh ngaku saudara tuh, ya kan? Lagu lama ya. Ya, Allah janjikan, masya Allah orang satu rahim itu diberikan panjang yang umur yang panjang, diberikan rezeki, masya Allah. Yakin itu, insya Allah. Ya, yakin, insya Allah. Ya. Itu yang silul arham ya. Jalin silaturahim di antara kita nih. Apalagi yang saudara, apalagi punya ikatan darah, tetangga kita. Saya kayaknya belum pernah, setiap hari ketemu Pak Hatim belum pernah saya silaturahim ke rumahnya. Masya Allah. Ya, kapan-kapan pas menjelang maghrib ya ke sana ya, itu keren banget itu ya. Apalagi bawa sesuatu ya. Nah, karena ya memberikan perhatian, saling berbagi hadiah itu akan menumbuhkan ta'liful qulub dalam hati kita, ikatan hati ya. Oh kalau hati kita sudah diikat karena Allah, masya Allah ya. Makanya salah satu kenikmatan seseorang itu ketika dua saudara mencintai karena Allah, itu kita akan merasakan kenikmatan di dalam berinteraksi ketika seseorang ya berteman karena Allah, insya Allah ya. Dan yang terakhir, kalau tadi 1, 2, 3 ini ya wasiat Nabi ini berkaitan dengan apa? Hablum minallah. Jadi seorang muslim, seorang mukmin itu harus punya jiwa sosial yang tinggi ya. Jangan sampai nggak peduli gitu kan, ucapkan salam, kasih makan ya, silaturahim. Itu kan kaitannya apa? Hablum minan nas. Ya, jadi bagusnya iman seseorang, bagusnya kadar iman seseorang itu ditentukan saat 3 nih, ya, ditentukan hubungan dia dengan temannya bagus apa enggak, interaksi dia dengan sesama teman, dengan sama saudara bagus apa enggak. Nah kemarin itu banjir menguji kita tuh, ya ada yang nggak peduli gitu kan, ya. Ya kalau sudah merasa diri dan keluarga yang nyaman udah, ya kita sama-sama saling dukung ya. Nah yang terakhir nih, ini kalau yang keempat ini kedekatan kita dengan Allah, hablum minallah, silah bilah kita dengan Allah. Makanya dikatakan wasallu bil laili wan nasunia, salat malam ketika manusia sedang tidur ya. Ini kalau sekarang Ramadan kita latihan nih ya, latihan sholat malam, latihan sholat tahajud ya, sholat tahajud latihan. Ntar ujiannya, ini baru latihan ya, ujiannya pada Ramadan bulan Syawal teruji tuh ya, kita masih istiqomah nggak tuh sholat tahajudnya, sholat tarawihnya ntar di saat malam hari ya. Nah, teruji tuh, padahal Allah sudah memberikan motivasi buat kita
wa minal dalam surat Al-Isra ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Di sebagian malam salat tahajudlah kalian. Nafilatal lak, sebagai tambahan buat kalian. Buat tambahan ya, bonus. Tambahan dari salat wajib. Nah, tambahan. Salat malam mah sekuatnya kita. Mau salat berapa sekuatnya. Ya. Nah, kalau salat wajib kan dibatasi. Ya, mau silakan. Sekuatnya kita mau berapa? Ya. Salat malam. Ya. Nah, kita itu salat malam itu sebenarnya pembuktian. Ya, salat malam itu pembuktian kadar cinta kita kepada Allah. Bener nggak sih kecintaan kita kepada Allah terbukti nggak? Dari mana terbuktinya? Qiyamul Lail, salat malam. Oh berat, iya memang berat. Emang berat. Ya. Nggak semuanya bisa. Paling tidak kita berlatih. Ya, rutin. Ya nggak harus tiap hari lah. Kalau bisa seminggu sekali kita rutinkan. Kalau bisa lagi seminggu 2 kali. Wah, kalau tiap hari udah hebat jempol. Ya, hebat. Ada salah satu sahabat tuh yang dari kecil tuh nggak pernah kehilangan qiyamul lail, walaupun dalam ketika dia safar. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar tuh, hebat. Dari kecil sampai beliau meninggal ratusan tahun, beliau salah satu sahabat yang umurnya panjang, Ibnu Umar. Sehingga beliau bersama para tabi'in menjadi guru. Dari kecil sampai beliau meninggal tak pernah meninggalkan qiyamul lail. Masya Allah itu. Kalau kita rutin, janji Allah, asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan semoga dengan tahajud itu, dengan qiyamul lail itu, Allah mendudukan kita maqaman mahmuda, menjadi makom tempat derajat yang terpuji. Wah, terpuji itu. Ya, terpuji. Wah, hebat, tertinggi. Karena nggak semua orang bisa. Makanya jadi kadar kecintaan kita kepada Allah, kadarnya itu bisa dinilai dari qiyamul lailnya, tahajud. Ya. Kalau nggak bisa 11 rakaat nggak apa-apa. 8 rakaat, semampunya 2 rakaat kek. Witirnya 3. Itu bukti kecintaan kita kepada Allah. Jangan sampai kita ngaku-ngaku cinta sama Allah tapi nggak terbukti. Nah, pembuktiannya di mana? Salah satunya itu. Ya. Nah, belajarlah kita bareng-bareng. Ya, belajar tahajud. Nah, kalau kita sudah melakukan 4 hal nasihat Nabi, wasiat Nabi, ya, tadkhulul jannata bisalam. Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Hubungan kita, interaksi kita dengan kaum muslimin bagus, baik. Terus hubungan cinta kita kepada Allah bagus, baik. Jaminannya apa? Surga. Insya Allah. Kita mau ya berkumpul di surga ini enak nih, Masya Allah. Rombongan assalam. Ya, Nabi ngetuk pintu surga. Jadi pintu surga itu dibukakan 2 kali ya, saat Ramadan sama saat ketika Nabi mengetuk pintu surga. Ya, dibuka. Rombongan kita termasuk rombongan Kanjeng Nabi ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, singkat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, dan di bulan Ramadan ini mari kita kuatkan 4 hal tadi. Wasiat baginda Nabi, nasihat baginda Nabi, mari kita jalankan. Mudah-mudahan ya hati kita menjadi lapang untuk bisa melaksanakan dan menguatkan di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.